Selamat datang di Konoha Senpu, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Tanpa ada silang sengketa sebelumnya, Kaling Undil dengan tega memporak-porandakan perguruan Teratai Putih. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sementara itu, di puncak Gunung Galunggung, dalam tapanya yang sudah berjalan 19 hari itu, tiba-tiba saja Wira Sokananta tak dapat meneruskan memusatkan segenap jalan pikirannya. Satu demi satu panca inderanya mulai terganggu. Walau bagaimanapun usahanya untuk memusatkan pikiran dan tenaga batin serta menutup segenap panca inderanya, namun sia-sia saja. Semuanya membuyar kembali. Semakin dipaksanya, semakin sulit. Mau tak mau, akhirnya tokoh silat yang sudah setengah abad ini umurnya terpaksa buka kedua matanya yang sejak 19 hari telah dipejamkannya. Kedua matanya itu memandang jauh ke muka, memandang keluar pintu goa di mana dia bertapa. Segala apa yang dilihatnya saat itu, rimba belantara, bukit, sungai, matahari, langit dan awan, semuanya masih seperti sebelumnya. Dia datang ke situ dan tak ada perubahan. Namun hatinya tidak enak. Nalurinya membawa ke satu firasat yang mendebarkan dada dan menggelisahkan dirinya. Dan meski wujud kenyataan dari benda-benda di hadapannya yang dapat dilihatnya dari puncak Gunung Galunggung itu tiada perubahan, namun orang tua yang sudah banyak pengalaman dan mengecap ragam kehidupan itu tahu bahwa di balik semua itu pasti telah terjadi apa-apa di dunia luar sana. Diusapnya wajahnya dengan kedua tangannya. Dia merenung. Sejurus kemudian perlahan-lahan turun dari batu hitam di mana dia sebelumnya duduk bertapa. Batu hitam yang diduduki orang tua ini kelihatan berbekas leguk. Ini cukup memberi pertanda bagaimana kehebatan tenaga dalam dan luar Wira Sokananta. Diusapnya lagi mukanya. Mungkin ada apa-apa terjadi di perguruan, kata Wira Sokananta dalam hatinya. Dengan mempergunakan ilmu lari 1000 angin, maka sekali berkelebat, lenyaplah sosok tubuh orang tua itu dari mulut goa, dan kemudian kelihatanlah dia berlari menuruni puncak Gunung Galunggung cepat sekali laksana angin. Karena sangat terkejutnya, di ambang pintu rumah besar itu, sampai-sampai Wira Sokananta berdiri mematung untuk beberapa lamanya. Kemudian, tubuh yang mematung ini sekujurnya jadi bergetar. Demi Tuhan, siapakah yang punya pekerjaan ini? Desisnya. Dosa besar apakah yang telah kami perbuat sampai menerima malapetaka begini rupa? Murid-muridnya bergeletakan di mana-mana. Semuanya tanpa nyawa dan bergelimang darah. Namun, apa yang sangat menusuk mata ketua perguruan Teratai Putih itu ialah akan keadaan diri dua orang murid perempuannya, Wurni Mulan dan Nyi Rati. Keduanya menggeletak di lantai rumah tanpa tertutup selembar benang pun. Keris milik masing-masing menancap di tenggorokan dan darah menggelimangi hampir sekujur tubuh kedua gadis itu. Dari leher sampai ke dada terus ke selangkangan. Wira Sokananta pejamkan kedua matanya, tak tahan memandangi lebih lama apa yang membentang di hadapannya itu. Bagaimana juga dikuatkannya hatinya, namun air mata meleleh juga dari sela-sela kelopak mata yang dipejamkannya itu. Tenggorokannya turun naik, menahan keluarnya suara isakan. Beberapa tahun dia telah mendidik ke-8 muridnya itu. Beberapa tahun mereka telah berjuang bersama-sama untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Beberapa tahun mereka bersama-sama telah berjuang untuk menghancurkan
kemaksiatan, dan memusnahkan kebejatan serta kejahatan. Namun hari ini, mereka semua menemui nasib semacam itu, menemui kematian dengan cara yang mengenaskan, di luar dugaan Wirasokananta. Dalam masih pejamkan kedua matanya itu, ketua perguruan teratai putih ini coba berpikir dan menduga-duga siapakah kiranya manusia yang telah menjatuhkan malapetaka yang begini kejam terhadap anak-anak muridnya. Tak bisa diduganya, tak bisa dipikirkannya, karena seingatnya dia tak pernah mempunyai seorang musuh pun dalam dunia persilatan. Wirasokananta membuka kedua matanya kembali. Pada saat inilah, di balik pandangan matanya yang masih digenangi air mata, itu pandangannya membentur buku besar buat tulisannya sendiri, yang dipantek dengan sebilah keris milik salah seorang muridnya. Serentetan kalimat yang ditulis dengan darah tertera di kulit buku itu. Kepada ketua perguruan teratai putih, kalau ingin menuntut balas kematian murid-muridmu, datanglah ke puncak gunung Tangkuban Perahu pada hari ke-13 bulan 12. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Matanya digenangin air mata dari Wirasokananta menyipit, membuat air mata yang tadi mengambang menjadi turun meleleh membasahi pipinya. Ingatannya kembali pada masa puluhan tahun yang silam. Dulu, dunia persilatan memang pernah dibikin geger oleh seorang tokoh utama yang dijaya tiada tandingan. Tokoh yang telah merajai dunia persilatan selama bertahun-tahun ini adalah Eyang Sinto Gendeng, seorang pendekar perempuan yang bersenjatakan sebuah kapak sakti bernama Kapak Maut Naga Geni 212. Namanya harum di kalangan tokoh-tokoh silat golongan putih karena pendekar 212 adalah pembasmi kejahatan dan penolong kaum lemah. Sedang bagi golongan hitam, tokoh ini sudah barang tentu menjadi momok besar yang sangat ditakuti. Pada masa kehidupan pendekar 212 itu, di mana saat itu Wirasokananta masih belum mendirikan perguruan teratai putih karena sama-sama dari golongan putih yang sahluan dalam perjuangan, maka dengan sendirinya tiada permusuhan atau silang sengketa antara dia dengan pendekar 212. Tapi hari ini terjadi peristiwa berdarah itu, peristiwa maut yang diakhiri dengan meninggalkan pucuk surat tantangan, dan surat ini justru ditandatangani dengan nama Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Tentu saja ini satu hal yang tidak dimengerti Wirasokananta. Kemudian, apa pula arti dan hubungannya nama Wiro Sableng itu? Ketua perguruan teratai putih ini coba merenung. Renungannya ini menyangkut pada masa puluhan tahun yang silam itu, di masa dunia persilatan geger oleh kehebatannya pendekar 212. Tiba-tiba entah kemana perginya pendekar 212 lenyap. Tentang kelenyapannya ini, banyak tokoh-tokoh persilatan memberikan tanggapan. Mungkin pendekar 212 sendiri yang sengaja lenyap mengundurkan diri dari dunia persilatan. Mungkin juga tokoh itu telah menemui kematiannya dengan cara yang tak bisa diduga. Meski tanggapan yang kemudian ini agak diselimuti rasa keraguan-raguan. Tapi kini, dengan adanya kejadian maut di perguruan teratai putih itu, Wirasokananta merasa yakin bahwa sesuatu memang telah terjadi dengan diri Eyang Sinto Gendeng atas pendekar 212.
Dia berkesimpulan bahwa Pendekar 212 dalam satu pertempuran hebat dan tak diketahui oleh dunia luar telah dikalahkan oleh seorang pendatang baru bernama Wiro Sableng. Kemungkinan sekali Pendekar 212 menemui ajalnya di tangan Wiro Sableng itu, merampas kapak maut naga geni 212 yang kemudiannya malah melintang di dunia persilatan dengan memakai gelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dan kelanjutan renungan ketua perguruan teratai putih itu ialah siapa manusia Wiro Sableng ini sebenarnya. Nama itu satu nama baru baginya. Namun meski nama baru, satu hal diyakini oleh Wirasokananta bahwa dengan itu manusia baik dia maupun perguruan teratai putih tak pernah mempunyai permusuhan dan menahan dendam kesumat. Apa yang menjadi latar belakang pembunuhan besar-besaran atas murid-muridnya benar-benar sangat gelap bagi Wirasokananta. Dan bila matanya membentur lagi tulisan berdarah yang menyatakan tantangan itu, benar-benar ketua perguruan teratai putih ini merasa dibakar hatinya. Bulan 12 masih 9 bulan lagi. Apakah dia akan menunggu sampai sekian lama untuk kemudian baru bertemu muka dan membuat perhitungan dengan Wiro Sableng? Ataukah detik itu juga dia meninggalkan perguruan dan mencari musuh durjana itu? Namun Wirasokananta tahu bahwa apa yang mesti dilakukannya saat itu ialah menguburkan jenazah ke-8 orang muridnya di halaman perguruan. 9 bulan, sebuah durasi yang telah dibuat Kalingundir untuk menjebak Wiro dengan menjadi buruan tokoh-tokoh sakti dunia persilatan. Bisakah Wiro menghadapi fitnah besar yang mengarah ke dirinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.